Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com. Channel yang menjadi landasan utama ya belajar fisika dasar di perguruan tinggi. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas lanjutan UTS 2 ya, pembahasan soal tentang bab elastisitas. Oke, ini bagian ketiga ya di tentang elastisitas di UTS 2. Oke teman-teman, ceritanya ada sebuah batu bata ya, sebuah batu bata yang kotak yang di atas secara horizontal ya diletakkan terhadap dua silinder. Nah, ada silinder A dan silinder B. Oke, diletakkan dua-duanya. Nah, keduanya punya luas ya berbeda. A-nya 2 kali AB. Berarti luas penampang yang ini lebih besar, teman-teman ya. Yang A dibanding yang B lebih besar ya. Luas mana? Luas yang ini penampangnya ya. Nah, ini ya. Penampang atasnya. Oke, untuk menahannya ya. Kemudian modulus yangnya juga lebih besar ya dibanding yang B. Nah, kemudian silindernya awalnya panjang identik, awalnya L0-nya sama gitu ya. Dan pertanyaannya adalah berapa bagian massa batu bata ini yang ditopang oleh masing-masing silinder. Jadi tidak akan sama teman-teman ya. Karena kan ini luasnya udah lebih besar, ini lebih kecil, berarti kan gaya tekan yang diterimanya juga akan berbeda ya. Oke, pasti teman-teman paham ya prinsip tekanan F per A ya. Oke, kita akan jawab dulu nomor A, kemudian nomor B-nya ya. Oke, nomor A. Nah, langkah pertama teman-teman gambarkan dulu situasionalnya, yaitu tentang gaya-gaya apa saja sih yang bekerja di balok atau batu bata dulu. Oke, kalau di batu bata, batu bata ya, kira-kira gayanya apa aja teman-teman? Nah, misal begini ya, batu bata. Nah, batu bata itu dia punya gaya berat ya ke bawah, M kali G atau W boleh. Nah, kemudian batu bata itu akan ditekan teman-teman ya, semacam kayak aksi reaksi lah, atau apa ya, gaya tekan berarti gaya normal boleh lah ya. Jadi nanti silinder A itu akan menekan ke sini, FA ya. Oke, nah si gaya B, silinder B juga sama menekan ke atas ya. Si MG pasti pusat massa ya sini ya. Nah, itu kalau kita tinjau gaya-gaya bekerja pada batu bata. Kemudian bagaimana kalau di silinder A? Oke, kalau di silinder A, oke, teman-teman gambarkan dulu silindernya. Nah, dia punya massa berarti ada W silinder ya. Nah, kemudian ada aksi reaksi ya, ada reaksi dari si batu bata. Batu bata itu kan kena aksi oleh si FA ditekan. Nah, nanti ada reaksinya ke sini teman-teman. Ya, FA aksen. Nah, kemudian si lantai, misalkan ini lantai ya. Lantainya pun memberi dorongan ke sini ya, NA. Oke. Nah, begitupun dengan silinder B, mirip ya. Silinder B mirip dengan silinder A, ya gaya-gaya bekerjanya. Oke. Berarti ada WB. Nah, kemudian ada FB aksen, dan yang terakhir adalah ke atas ya, NB ya, NB. Oke, nah seperti itu kira-kira gayanya. Nah, untuk mencari bagian massanya, bagian massa itu kan massa batu bata ya, berarti kita harus meninjau massa yang ditopang terhadap keseluruhan keseluruhan gaya berat dari si batu bata teman-teman ya. Oke, teman-teman gunakan saja prinsip kesetimbangan benar tegak atau kesetimbangan Newton ya. Berarti sigma Fy ya teman-teman sama dengan 0. Jadi tinjaunya batu bata ya. Tinjau batu bata. Oke teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu kita disebut tinjau yang ini. Berarti FA ditambah FB min W ya sama dengan 0. W di sini W batu bata ya, bukan W yang ini. Berarti FA-nya ditambah FB itu akan setimbang menjadi sama dengan W. Nah, kemudian teman-teman beralih ke definisi dari modulus yang, karena kan ini tentang elastisitas. Berarti kita mengenal modulus yang itu adalah misalkan untuk silinder A. Berarti FA dibagi AA, oke, per delta L per L. Nah, delta L per L nya sama teman-teman ya, karena ini setimbang tetap lurus ya, nggak kelihatan dia atau kata-katanya lebih mana lebih
lebih pendek ke ini enggak ya, enggak ada ya, berarti sama ya. Begitupun dengan EB nya sama ya, FB dibagi AB dibagi delta L per L. Nah teman-teman nanti FA aja dibanding FB, kita pengen tahu FA dibanding FB itu seperti apa hubungannya. Oke. FA berarti kita punya EA ya, ini kan. Nah ini dikali ini, nah dikali ini, oke, dibagi AA ya, dibagi AA, oke, per, nah dibagi ini EB ya, EB, oke, dikali yang ini, oke, oh dikali semua berarti. Nah ini AA, sorry ya, EB delta L per L dikali AB, gitu teman-teman. Yang ini udah langsung coret karena sama ya. Oke, EA nya udah ada 2 kali 2 kali. Oh berarti yang atas 2 kali, 2 kali EB, yang ini 2 kalinya AB. Nah jadi EB kali AB, coret ya, jadi 4 ya perbandingannya ya. Jadi FA itu adalah 4 kalinya FB teman-teman. Oke, berarti teman-teman masukkan ke persamaan awal. Berarti FA nya ganti. Kalau kita inginnya massa A, silinder A, berarti FA nya sama dengan 4 FB ya. Atau FB nya jadi apa? FB nya adalah jadi seperempat FA. Nah, jadi FA ditambah seperempat FA sama dengan W. Oke. Nah ini jadi apa? Jadi 5/4 teman-teman ya, 5/4 FA sama dengan W. Nah berarti yang ditopangnya berapa teman-teman? FA sama dengan 4/5 W. Nah 4/5 berapa? 40 dibagi 5 berarti 0,8 W. Atau nah massa yang ditopangnya itu sekitar 80% teman-teman ya. Ini 80% dari beratnya ditopang ya. Jadi masanya sekitar 80% ditahan oleh si silinder A teman-teman. Ya, seperti itu. Oke, untuk menjawab nomor A cukup mudah. Nah, bagaimana untuk menjawab nomor B? Sama, kita masukkan ke rumus ini aja, ke persamaan ini. Ya. Jadi untuk nomor B, teman-teman cukup masukin FA-nya jadi 4FB. 4FB ditambah FB sama dengan W ya. Jadi 5FB sama dengan W. Nah, jadi FB-nya adalah 20% ya, 20% dari total beratnya 0,2 lah ya, 1/5 gitu ya. Jadi yang ini menahan 80% massa batang atau berat batangnya, batu batanya. Kalau ini hanya 20%-nya saja. Oke, itu saja teman-teman untuk menjawab nomor A dan B. Kemudian kita jawab rasio dari jarak ya, jarak dari masing-masing pusat massa ke pusat massa si batu bata. Berapa sih jaraknya? Oke, saya hapus ya teman-teman. Kita akan jawab di sini. Sisakan pertanyaannya saja ya. Nah gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita jawab nomor C. Berapakah rasio dari DA per DB? Nah teman-teman, di dalam kesetimbangan benda tegar, jadi tidak berbeda maksudnya, tidak sama maksudnya, tidak sama dengan kesetimbangan benda titik. Kalau kesetimbangan benda tegar kita harus tinjau satu lagi persamaan, yaitu kesetimbangan torsi, ya, kesetimbangan rotasinya ya, sigma torsi sama dengan 0. Ini bisa dikatakan benda benar-benar setimbang secara benda tegar ya. Yang pertama ini, yang kedua yang ini. Oke, nah kebetulan untuk variabel-variabel yang di nomor A dan B hanya cukup persamaan ini, nggak apa-apa, persamaan itu saja. Tapi kalau untuk nomor nomor C, variabel yang lainnya ada, berarti butuh persamaan yang lain gitu teman-teman. Nah, berarti ini sigma torsi itu apa? Lengan kali gayanya. Nah, di sini ada, di batu bata ada 3 gaya, 1, 2, 3. Nah, mg-nya torsinya 0. Kenapa? Karena dia bekerjanya di pusat massa ya, di porosnya. Jadi pusat massa sebagai porosnya. Nah, berarti kita hanya punya FA saja. FA dikali DA ditambah FB dikali DB sama dengan 0. Nah, ini negatif. Kenapa negatif? Karena sifatnya torsi, torka itu ya, kalau searah jarum jam ke sini,
F-nya yang menekannya ke tangan kanan gitu ya. Nih ke sini berarti ini adalah arah torsinya. Masuk suhu Z negatif ya, negatif. Nah, kalau untuk arah B, nah berlawanan jarum jam ke sini. Porosnya di sini ya. Nanti kalau poros di sini, nah dia bakal berputar gini. Gitu ya. Kalau yang ini kan nah gini muternya. Nah, gitu ya. Nah, kalau searah jarum jam berarti gini. Berlawanan. Nah, ini ke suhu Z positif, jadi positif ya. Sehingga nanti kita punya FADA dengan FBDB, negatifnya udah hilang ya. Berarti DA dibanding DB. Nah, teman-teman tinggal putar saja, tinggal FB per FA. Kita tahu FB itu berapa tadi? FB itu 1/4 FA. Oke. Jadi 1/4 FA dibagi aja dengan FA. Coret jadi 0,25 ya perbandingannya. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan di dalam materi di dalam UTS 2 Fisika Dasar 1A di ITB tentang bab elastisitas. Belajar terus ya tentang fisika dasar. Semoga teman-teman mendapat manfaat dari apa yang saya sampaikan. Dukung terus channel ini, jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa. Salam berfisika.com.